kamu tahu sepatunya itu kan Pak Jokowi? Nah itu anak saya yang kerjain itu. Langsung tepuk tangan semuanya. Gue nangis di situ. Iyalah. It was the first time gue dapet validasi Apresiasi. untuk hal yang gue lakukan. Oh, oke. Yang gue senang lakukan. Banyak orang yang punya duit kok. Aha. Tapi yang penting adalah apa? Lo siap atau enggak? Yuk kita bersuara. Rizky Arif, apa kabar? Baik. Aku thank panggil you. Arif apa Rizky? Rizky dong, ya. Rizky dong, Rizky. Rizky yang Biasanya gue dikenal Riza Rui. Hah? Dari Instagramnya mana itu? soalnya Riza Rui. Oh, oke. Tapi Riza yang Rui itu jelas- Rizky Arif Dwi. Oh, oke. Lo yang bikin. Lo Iya, yang tapi bikin. sekarang malah banyak yang manggil Kak Rizar gitu-gitu. Oh, oke. Tapi rezeki kamu sekarang emang lagi ngalir banget ya. Sesuai Waduh. nama adalah doa Amin. gitu ya. Rizky ya? Heeh. Gue sih lebih seneng Rizky-nya dalam bahasa Inggris. Soalnya gue suka ngambil resiko. Oh, Rizky. Wow. Jadi anaknya suka ngambil resiko. Oh, langsung. Beneran, lu berani ambil resiko orangnya? Ini agak nekat sih. Apa Yang- yang beberapa tahun yang gue lakukan sih menurut teman-teman agak nekat sih. Bukan agak, nekat banget. Nekat banget. Orang-orang tuh selalu, pasti ini pertanyaan yang kayak udah sejuta umat ditanyain ke lu ya kan? Sejuta, apa tuh? Sejuta umat gue menyebutnya gitu karena lu kan lulusan Institut Teknologi Bandung ya kan, geologi gitu kan, tapi nggak ada hubungannya kerja yang sama geologi sama sekali, gitu kan? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Sejuta satu lah berarti. Ya udah sejuta sama gue satu. Sama. Oke, nah itu orang tua sempet kayak yang Kipis deh, lu balik deh ke geologi deh. Gue kan Wah, udah wah. sekolahin lu sampai segini. Ada kayak gitu nggak dari orang tua? Itu yang tadi lo bilang agak persis kayak gitu. Iya ya. Jadi gue sempat agak marahan sama orang tua Bener. karena gue ngambil jalur yang ini. Aha. Karena orang tua gue membanggakan waktu gue lulus Pastilah, gila, geologi, anak gue terus lo mereka ngerasa insinyur gitu. insinyur. Sekarang kita nggak pakai insinyur, Iya, ST doang. Iya. Cuman mereka ngerasa anaknya bisa langsung kerja di multinational company atau enggak paling enggak perusahaan yang udah bonafide. Let's say Freeport lah ya. Exactly Freeport sebenarnya. Waktu itu gue pernah memilih antara ada tawaran untuk kerja di sana atau milih kerjaan gue di industri kreatif sebagai copywriter. Jadi bener lu tuh milih antara Freeport atau copywriter dan lu milih ke sini. Gue milih ke sini. Padahal lu tinggal berangkat aja. Belum tahu sih akan keterima atau enggak, tapi Oh, paling enggak udah ada kesempatan untuk berangkat ke sana dan interview close track gitu. Padahal ya anak-anak geologi ya kan tahu sendiri kan, wow Freeport tuh kayak yang udah tambang uang, bener nggak? Dulu tuh sebenarnya oil and gas. Kalau Oh, misalnya anak geologi oke. itu dulu oil and gas, tapi pas di zaman gue lulus, oil and gas tuh lagi jatuh banget industrinya. Jadi banyak yang larinya ke pertambangan. Dan itu sebenarnya yang itu trigger pertama gue sempat agak sedikit marahan sama orang tua. Kata Indri. Jadi kayak saat itu orang tua suruh berangkat, gue nggak mau karena gue lagi happy kerja di sini. Sini tuh yang mana yang sepatu? Di Bandung waktu itu. Iya, Yang sepatu? gue di sepatu. Oke, Di terus? perusahaan sepatu di Bandung. Terus akhirnya berapa lama kita ribut, bukan ribut sih, cuman kayak nggak chat-chatan segala macam. Terus akhirnya gue Really? bilang 2-3 bulan lah. Wow, lama itu. Lama ya. Sama nyokap apa bokap? Sama nyokap sih. Sama Lebih nyokap. sering ngobrol sama nyokap soalnya. Oh oke, itu bener-bener yang 3 bulan off komunikasi. Ya, kayak Parah gitu. sih, parah sih asli. Tapi gue udah janji sebenarnya bahwa sejak lulus tuh gue gak akan minta uang jajan segala macam. Jadi berusaha untuk bisa independen. Cuman at that time akhirnya kita Natal kan gue pulang, kita ngobrol, terus kita reconcile lah. Gue bilang, gue happy di sini. Let me prove you kalau gue bisa sukses di ini. Paling nggak give me time 1 tahun lah. Kita lihat tahun depan gue bisa sukses atau enggak di industri ini. Kalau tahun depan gue nggak sukses, ya umur gue masih muda lah. Gue masih bisa lari ke pertambangan lagi, masih bisa tanya-tanya teman yang udah justru kerja bisa rekrut gue. Jadi kita deal di situ. Nyokap ya udah oke deh. Ya udah oke lah. Yang penting lo happy gitu ya. Yang penting nggak minta uang jajan lagi. Ini sebenarnya. Iya yang penting itu sih. Yang penting nggak bawa sendok gue, bawa Iya. sendok gue lo dicariin. Oke, berarti lu akhirnya milih untuk jadi copywriter awalnya kan? Awalnya Lama-lama copywriter. posisi tertinggi di sepatu nah itu
CEO. 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 Oke. Satu tahun setelah itu gue jadi CEO-nya Nah Project. Setahun doang ya. Setahun. Dan di situ nyokap udah mulai, oke Ki, let's go, terusin. Actually belum. Oh belum juga? Belum juga sebenarnya. Oke. Gue tuh waktu jadi CEO Nah Project kan itu brand baru ya. Jadi gue co-founding brandnya, gue jadi CEO, terus gue bilang ke nyokap gue, mah gue pengen start brand baru. Gimana menurut mama? Ya terserah kamu lah, kamu juga yang milih kan gitu. Tapi gue masih saat itu masih belum bisa ngasih nyokap, belum bisa ini. Cuman ya udah ada tabungan dari setahun kerja kan. Ya udah akhirnya gue ambil. Beberapa bulan setelah itu, 6 bulan kalau nggak salah setelah itu, kita sebenarnya masih agak-agak antara gue dan nyokap tuh masih agak-agak nggak enakan. Nyokap tuh pernah bilang kayak, lagian kamu lulus geologi, sekarang kerja jualan sepatu, ya mama nggak inilah kayak gitu kan. Terus kayak Cukup 6 bulan, jelek ya, cukup. Cuman kayak itu gue pakai sebagai energi untuk gue belajar lebih gila lah di industri ini. 6 bulan, singkat cerita waktu itu gue dipanggil di salah satu stasiun TV, terus gue tampil di sana. Beresnya gue dapat WhatsApp dari nyokap. Jadi nyokap lagi selfie bareng keluarga besar sama tetangga. Nih, mama sama papa sama oma opa semuanya lagi nonton bareng kamu. Gue nangis di situ. Kayak Gua aja ini. it was the first time gue dapat validasi Apresiasi. untuk hal yang gue lakukan. Oke. Yang gue senang lakukan. Dan lu di situ langsung tancap gas, kayak dapat energi baru buat tancap gas, bener nggak? Yes. Itu Apalagi, oke, gue akan fokus di sini. nah, ketika sepatu lu itu dipakai oleh orang nomor 1 di tanah air, ya, nyokap gimana tuh? Makin Nyokap bangga banget sih. Iyalah. Dari sebelumnya kan kayak kalau ditanya sama teman-temannya nyokap kan kayak, sekarang anak ibu yang lulus di TB kerja apa? Ya lagi masih nyari-nyari, masih belum bilang soalnya. Terus kalau sejak itu kayak, kamu tahu sepatunya itu kan Pak Jokowi? Nah itu anak saya yang kerjain tuh. Langsung tepuk tangan semuanya. Soalnya kalau dulu kan nggak enak bilangnya jualan sepatu gitu kan. Oke. Kayak masih. Itu gimana ceritanya sih bisa sampai dipakai Pak Jokowi? Gue nggak ngerti Gue awalnya juga, gitu. Itu panjang sih ceritanya. Cuman mungkin dari saat itu gue make it short ya. Dulu gue eksibisi di Jogja. Jogja. Ya di Jogja. Gue ketemu sama anaknya Bapak, anaknya Pak Jokowi. Kita kenalan segala macem. Singkat cerita, 1 bulan dari gue udah cerita di situ kita mau keluarin satu produk baru, dia cobain, dia foto, dia suka kayak gitu kan. 1 bulan 2 bulan setelah itu kita lagi di kantor, gue dapet telepon, nomornya nggak dikenal. Namanya Pak Teddy gitu kan. Halo Rizky, ini Teddy gitu. Ajudannya Bapak gitu kan. Terus kayak gue kayak masih shock ya, ini benar ini dari siapa ya? Tunggu, Teddy ini siapa? orang mau nipu apa gimana nih gitu ya? Terus. Bapak mau ini Pak Jokowi mau yang sepatu kamu yang kemarin yang warna hitam sama yang warna merah ya? Terus kan aku bingung kan kayak. Lu masih ngerasa itu mimpi apa gimana sih? Gue nanya, Pak Jokowi yang mana ya? Emang ada berapa Jokowi? Karena gue nggak tahu kan tiba-tiba ditelepon. Ada Pak Jokowi, mana gue tahu siapa tahu Pak Jokowi yang mana gitu. Terus lu make sure gitu Gue ya? make sure kayak oke, ini Pak Jokowi, ini saya ajudan presiden gitu kan. Terus kayak oke, butuhnya buat kapan? Kamu bisa kirim sekarang gitu kan. Itu gue posisinya di Bandung. Jam? Itu jam 4 sore. Terus? Itu jam 4 sore, dia bilang kirim sekarang. Gue bilang, kita di Bandung, ini hari Sabtu. Terus habis itu kalau kirim by logistik kan lama, ekspedisi lama ya, 2-3 hari gitu. Wah tapi butuh sekarang, ayo udah saya berangkat. Berangkat sampai istana di Bogor jam 2 pagi. Jam 2 pagi, dan masih ada orang yang ngebukain? Ada security-nya, jadi gue jalan kan gue parkirnya agak jauh. Terus gue jalan sekitar 100 meter, udah 100 meter deket pos security-nya tuh disenterin kayak, siapa di sana? Gitu kayak. Karena gue bawa gitu banyak kan. Bawa bom. Iya kayak serem banget buset. Oh lu bawa banyak? Gue bawa, waktu itu Bapak tuh pesen 5 pieces. Oke. Dan lu tahu ukurannya Bapak ukuran sekian atau lu bikin range banyak, beberapa? Iya, jadi kita bawanya lebih 41 sampai 43.
Oke, datang ke sana jam 2, terus? jam 1, jam 2 pagi lah gitu. Ya udah terus kasih. Nggak sempet masuk sih karena mungkin udah tidur atau udah pulang juga kan. Jadi cuma kasih foto-foto segala macem, dibayar, buang. Balik. Udah gitu lu nggak tahu bahwa Nggak itu tahu, kirain nasib kayak- sepatu tuh apa gitu. Iya, kirain kayak ya udah koleksi aja buat di rumah. Ternyata senennya beneran dipakai gitu. Oh, oke. Langsung rame tuh waktu itu. Apa perasaan lu? Apa ya? Gue waktu itu ngerasa itu anak gue kan, kayak produk yang gue bikin dengan campur tangan gue sendiri. Lu yang desain, ada masukan ada desain ada juga. proses thinking gue di sana, ada proses Oke. ngebantuin desainer gue di sana. Walaupun kita ngerjainnya sebagai tim, dipakai dan divalidasi itu menurut gue kayak oke, kayaknya emang panggilan hidup lo untuk ada di sini, untuk ngembangin nggak cuma di sepatu, tapi untuk ngembangin brand lokal to the next level. Untuk bisa kenalin produk-produk yang kita bikin orang lain juga cinta sama produk kita sendiri. Tapi gila lo, itu marketing yang luar biasa yang dipakai oleh orang nomor 1 di tanah air, bener nggak? Itu marketing gila kan? Bener nggak? Nggak semua orang bisa produknya dipakai oleh orang nomor 1 gitu. Sementara lu tuh ada orang yang nyari, tolong kirim, lu kirim dan dipakai gitu. Dan dipakai. Langsung tuh pesanan langsung wush, naik. At that time, iya lumayan. Awal-awal tuh enggak. Karena awal tuh kan sepatu kita juga desainnya simple ya waktu itu. Jadi kayak desainnya cuma hitam doang, polos segala macem, nggak ada yang tahu. Terus akhirnya gue bilang gue kasih beberapa press release ke media. Nih sepatu kita dipakai nih kayak gitu. Agak lama juga prosesnya, sebulan 2 bulan gue berusaha untuk kasih tahu bahwa si bapak nih udah 2 bulan nih pakainya ini terus nih. Ada dong yang liput dong please gitu kan. Terus akhirnya ya pelan-pelan ada 1, 2, makin lama makin banyak. Terus mungkin timnya dari bapak juga ngeliat, dia bikin vlog cerita pakai sepatunya. Jadi makin rame lagi di situ, vlog di oke. YouTube-nya. Dan lu di situ udah CEO atau belum waktu itu? Gue CEO, jadi gue dari Udah awal CEO. emang sebagai co-founder dan Oke, CEO-nya Oke. gitu. Pas ninggalin produk sepatu, lu ninggalin kan? Gue ninggalin. Ninggalin. Tuh pakai berurai air mata gitu. Wah nggak? gila, itu kayak itu anak gue pertama dan gue harus let go itu berat sih. Lumayan berat. Berat banget. Berat banget. Berat banget. Nah itu resiko salah satu yang tadi lu bilang risky, ambil resiko, itu salah satunya itu kan. Mungkin nggak semua orang mau ngelepas, ini anak gue udah berhasil dipakai orang nomor 1, dilepas gitu aja gitu. Nggak Itu- mudah. Nggak gampang ya. Yang bikin lu akhirnya, gue lepasin. Oke firm, gue lepasin gitu. Apa sih? Gue waktu itu penasaran, karena gue anak teknik balik lagi. Aha. Waktu itu orang-orang di sekitar gue kerasa bahwa kilo hoki ya bisa dipakai sama orang nomor 1. Banget. Timingnya pas laki lah, dapat hokinya gitu. Aha. Gue nggak percaya itu. Gue nggak percaya bahwa yang namanya bisnis tuh Hoki. 100% pure of luck doang. Oh oke. Karena gue anak teknik, gue percaya bahwa Ada hitung-hitungan. there should be formula for creating a business gitu, oke, a brand oke. gitu. Jadi gue pengen explore diri gue lagi, gue pengen nge-challenge diri gue lagi. If I start something new, bisa nggak? Works juga. Dan saat itu banyak yang bilang ya mungkin nggak akan sama Ki, soalnya timingnya beda, produk hokinya juga beda segala macam. Gue bilang nggak tahu, kita belum tahu, let me try. Dan saat itu juga walaupun gue sebagai CEO kan gue nggak sebagai shareholders ya, jadi gue bukan owner dari brandnya, gue cuma ngembangin sebagai co-founder tapi nggak ada shareholdersnya, nggak ada shareholders. Terus akhirnya gue bilang ya udah ini kayak anak yang gue kembangin sendiri, but this is not actually my kid gitu loh. I want to make my own kid. Oke. Lahirlah Human Scene. Nah itu kan keputusan gede banget gitu ya. Akhirnya berapa bulan kemudian lu akhirnya bikin Berapa Berapa bulan? bulan? 1 tahun lebih, 1,5 tahun lah baru akhirnya Humans tuh. setahun setelah lu let go sepatu nah Gue itu. let go itu di 2018 Oktober. Humans tuh lahir 2019 September. Setahun apa dong? Setahun. Setahun itu apa yang Setahun yang itu terjadi gue dalam hidup lu? resign. Gue kan resign, gue nggak bawa apa-apa ya. Anyway ya udah gue resign dengan tabungan yang ada aja. Mau bikin sebuah brand baru saat itu mentalnya belum siap.
financially Maksudnya juga. brand baru dalam bentuk sepatu lagi. Iya, waktu itu kayak kayaknya sepatu lagi deh. Tapi buat apa? Semua mimpi gue di sepatu tuh ada di produk lama gue gitu. Jadi gue nggak ketemu alasan untuk gue bikin sebuah brand sepatu lagi. Oke. Akhirnya gue explore something new. Gue jadi konsultan bisnis saat itu. Karena gue ngembangin project, jadi gue punya Oh, iya. portofolio untuk jadi Iya. bisnis konsultan. Gue bantu banyak UMKM di Bandung. Waktu itu kita punya klien 7. Senin klien A, Selasa klien Digilir. digilir tiap hari. Soalnya gue kan bisnis konsultan, jadi emang harus hands on banget gitu ke bisnis. Oke. Itu Em, padahal di angka 8, 9, 10 pada ngantri pengen di lumayan, tapi gue Nggak mau. nggak punya waktu juga. oke, Dan capek banget. Ternyata kayak punya 7 klien yang dengan masalah yang berbeda. Waktu itu gue ngerasa capek banget. Jadi gue saat itu awal-awal juga sempat 3 bulan pertama dari resign tuh nggak dapet klien sama sekali kan. Oke. Jadi akhirnya mikir sama partner gue tuh pacar gue juga. Gue mikir ini gimana nih, kita mau fight lagi atau kita mau cari kerja? Ya kita coba dulu lah. 6 bulan kita coba, kalau emang nggak bisa ya kita pisah aja cari kerja masing-masing gitu. Kayaknya ada lah yang mau nerima kita gitu. Akhirnya ada klien pertama bawa klien kedua sampai 6 klien. Tapi akhirnya kita mikir ini klien susah banget untuk kita karena beda-beda semua. Dan gue ngerasa susah nih untuk kita ngasih tahu ke klien kita apa yang mereka harus lakukan kalau cuma ngomong doang, kalau cuma bacot doang. Jadi kayaknya kita harus gitu. punya satu brand untuk kita kasih tahu ke klien gini loh cara ngelakuinnya. Eksekusinya tuh kayak gini loh. Oke, kasih contoh langsung gitu ya. Dan itulah Humans. Oh. Jadi pertama oke. kali kita bikin Humans. Mostly itu adalah eksperimental untuk kita kasih tahu ke klien-klien kita. Kita ngelakuin campaign ini, nih works teman-teman, coba deh lakuin kayak gini. Sampai di satu phase, kok Humans-nya udah gede. Terus Mereka? kayak, mereka juga sama-sama Growing grow. juga. Cuman akhirnya gue ngerasa kayak gue kayaknya ini kayaknya anak gue yang harus gue fokusin. Oke, dan akhirnya kamu, ini aku boleh Boleh dong. Boleh ya. Boleh. Dan kamu akhirnya ini nih, ini yang paling baru. Itu kedua terakhir dari produk kita. Jadi kedua terakhir. terbaru. Yang Perfection. pertama ini Ini seger sih. maskulin ya? Iya. Karakternya Iya. maskulin. Kalau aku emang nggak suka yang terlalu kayak perempuan banget. Nah, ini yang kedua terakhir. Dari total ada berapa range of Kalau wangi-wangian? produknya dari awal Humans ada 2 tahun lalu sampai sekarang, kita mungkin udah bikin sekitar 12 sampai 13 produk. Oke. Tapi yang bertahan sampai sekarang itu cuma 7 SKU. 12, 13, 7. Sisanya Kita discontinue. karena Humans itu kan brand yang belajar ya. Dari awal kita bilang bahwa kita punya passion untuk ngerti tentang fragrance industry. Tapi kita mau belajar bareng sama kalian. Belajar bareng sama market kita mau belajar bareng sama customer kita. Karena sebelum ini belum ada brand Indonesia yang bikin fokus di perfume yang udah hits the market gitu. Yang bisa nggak competing. ada. Yakin nggak ada. Name it. Nggak, Yang nggak competing kebayang sih, sama designer brands. Oh oke, nggak ada ya. Kita ingin compete sama designer brands paling enggak. Jadi saat itu ya sebenarnya itu resiko yang tinggi banget kan. Kita ngerasa belum ada, ini kan ada 2 arti ya. Maksudnya belum ada itu berarti belum ada orang yang lakuin, belum kepikiran. Atau emang atau udah semua yang lakuin tuh gagal gitu. Dan kemungkinan besarnya kan yang kedua kan. Karena nggak mungkin nggak ada yang kepikiran dong. Tapi akhirnya lu ya udah kepikiran parfum kenapa took it kan? anyway. Abis dari brand sepatu, orang ada yang tas, ada yang jaket, ada yang apa, you name it gitu. Tapi Ada kok ini beberapa wangi-wangian gitu. Ada beberapa revelations. Jadi kayak pertama tuh karena gue ketemu sama klien banyak kan. Terus klien gue kan kayak udah bos-bos semua kan. Ya pengusaha-pengusaha semua lah. Jadi ketika gue ketemu mereka gue harus wangi kan. Gue harus appearance-nya harus oke lah. Jadi waktu itu gue pengen ganti parfum. Parfum gue tuh masih parfum yang murahan yang bisa dibeli di convenience store gitu lah yang masih di Convenience bawah. store yang ada di Harganya di bawah 60 komplek-komplek. ribu. Ya. Serius. Karena gue kan saat itu belum kayak ngerasa walaupun ya itu. Terus akhirnya gue mau cari brand parfum. Gue ke mall sama kakak gue. Gue nemu satu parfum pertama yang gue lihat gue suka banget. Gue cobain wanginya enak banget. Gue masih ingat namanya Creed. Dan harganya?
Harganya adalah 3,7 juta. 100 mili. Gila. Terus. Terus gue nyari mana ya yang gue bisa afford gitu. Yang penghasilan gue saat itu 5 juta sebulan gitu. Nggak mungkin 3/5-nya, 3/5-nya habis buat parfum gitu kan. Terus gue kayak ngerasa, gue sampai rumah gue penasaran. Ternyata nggak ada. Semuanya brand Eropa, semuanya brand designer. Sampai rumah gue penasaran. Kita di Indonesia tuh bisa nggak sih bikin parfum? Ternyata kita supply essential oil nomor 2 terbesar di dunia. Kita punya supply nilam nomor 1 terbesar di dunia. Nilam itu salah satu bahan buat. Yes, dia yang mengikat molekular fragrance. Oke. Kita punya 90% Indonesia tuh. dari global supply. Gila. Dan itu dipakai oleh brand-brand terkenal. Semuanya, hampir 70-80% dari parfum tuh pasti pakai minyak nilam dari Indonesia. Gila. Ya kalau Indonesia nggak ada, brand-brand lain nggak ada yang bisa bikin parfum. Sementara Indonesia sendiri nggak bikin parfum. Sebenarnya kita nggak bikin parfum. Nah, that's why saat itu gue ngerasa there must be something wrong. Kalau kita punya resources-nya, tapi ketika kita terjun ke market, kita nggak nemuin produk kita sendiri. Ada sesuatu yang salah di sana. Dan itu gue ngerasa 2 hal itu, yang pertama gue punya masalah sendiri, di mana gue ngerasa nggak bisa orang afford parfum yang kualitinya oke, tapi harganya relatively affordable buat mereka. Yang kedua, kita punya semua yang dibutuhkan untuk bisa bikin brand perfume, but there's tapi nggak ada gitu. nothing in the market. Oke. Nah, akhirnya lahirlah si Humans ini ya. Akhirnya Lahirlah gitu. Dan lu bikin namanya tuh HMNS gitu ya. Nggak ditulis. HMNS. Iya kan, nggak ditulis Humans aja gitu. Kenapa? Atau emang sekarang lagi ngetren ya, huruf-huruf mati terus bisa dibaca gitu. Gue suka sih, jadi banyak persepsi di market. Ada yang jadi kayak misalkan kayak apa ya, kayak Louis Vuitton. Iya. Kan ada yang bilang Louis Vuitton. Iya. Tapi nanti ada yang nggak gitu tahu, bacanya tuh Louis Vuitton gitu kan. Atau kayak Yves Saint Laurent, ada yang bacanya YSL, YSL gitu-gitu. Gue pengen brandnya tuh semakin digali tuh semakin banyak yang mereka bisa temuin. Kayak HMNS pertama kali mereka tahu. Pas lebih tahu lebih dalam, oh ternyata dibacanya Humans. Padahal lu maunya apa bacanya? Humans. Oh, Humans. Yeah. Dan ada lagi manusia wangi ya? Apa itu? Manusia harum. Manusia harum. Itu maksudnya? Itu produk yang kita mau bawa ke Paris. Nah itu cerita berbeda tuh. Oh itu beda lagi ceritanya. Bulan apa? Bulan depan, bulan Maret. Paris Fashion Week. Yes. Itu kan gila banget tuh. Isinya desainer luar negeri semua kan. Iya. Dan lu masuk di situ gitu. Itu gila sih, maksudnya itu wow. Kita nggak pernah nganggap itu sebagai sebuah kita senang bisa dapat slot untuk bisa launch di sana. Tapi kita nggak pernah nganggap itu sebagai sebuah achievement. Kita ngerasa itu tantangan yang kita ambil. Really? Dua-duanya bisa dong, disebut achievement bisa, tantangan juga bisa. Achievement kan nggak semua orang bisa bawa brandnya ke sana kan, ya kan? Well, iya. Tapi kalau kita nggak bisa nge-crack market di sana, what's the point? Oke. Kita nggak mau cuma ya udah launching di sana, tapi nggak ada follow up. Lu mau dobrak di sana juga? I'll try. Gila, gue merinding, asli gue merinding. Dalam arti lu mau jual atau paling nggak memperkenalkan Humans ini, ya kan? Kayak Paris Fashion Week itu kan Di kayak ibu semua katanya. mata seluruh dunia tuh ke situ gitu kan? Iya. Dan semua brand perfume mostly dari Paris. Ada saingan-saingan lu yang baru-baru berarti? Saingan apa dari Indonesia? Sesama Indonesia, Asia Tenggara atau Asia atau Belum tahu. oh nggak tahu. Tapi kalau dari Indonesia Humans saja kayaknya. Kalau untuk fragrance. Yakin? Ya harusnya. Harusnya ya. Yakin. Nggak tahu kalau tiba-tiba Hamin sekian ada Tiba-tiba yang, jeng-jeng gitu. which is okay. Gue nggak pernah ngerasa itu adalah sebuah eksklusif cuma bisa kita doang gitu. Aha. Misi akhirnya kan adalah ngenalin bahwa Indonesia punya brand yang orang lain bisa suka. Which ketika kita berhasil untuk kenalin itu, justru kita bisa ngebawa brand-brand Indonesia lainnya untuk lebih mudah dikenal di sana. Oke, tapi Jadi ini kita tantangan kayak- gede ya? Ya, Tantangan gede banget buat lo. gede banget. Apa aja tuh kalau misalnya dibilang? Pertama kan kayak
bertarung sama produk-produk brand-brand luar negeri, iya gitu kan. Paling tidak Asia dulu deh. Udah gitu Asia Tenggara makin scope makin kecil. Kalau Indonesia oke lalu pede sendirian gitu. Tantangan gedenya yang paling gede menurut lo apa? Bawa produk ini ke Paris Fashion Week. What's the difference could we bring to the market yang udah dari ratusan tahun lalu ngerjain parfum? Apa yang bisa kita bawain yang beda gitu? Dan apa namanya? Ketika kita pertama kali punya ide untuk launch di Paris, pertanyaannya cuma itu, kayak ini produk kita laku di Indonesia. Terus kenapa? Lo yakin produk kayak gini bakal laku di Paris? Keyakinan lo apa? Yakin apa nggak yakin? Saat itu kita ngerasa itu challenge. Jadi kayak waktu itu kita bikin produk-produk kita yang pertama, kita ngerasa this is special buat kita. Tapi to take it to the next level yang bisa ngebuat orang yang lihat produk itu pertama kali dan nyium produk itu pertama kali ngerasa amazed sama produknya, kita belum sampai sana saat itu. Jadi 2 tahun prosesnya kita nge-develop si Manusia Harum ini. 2 tahun ya? 2 tahun. Wow. Yang si Manusia Harum itu di Indonesia udah Udah, di kayak Indonesia udah terjual lumayan banyak, 10 ribuan pieces. 10.000 pieces selama berapa Dari bulan? Januari. Januari apa? 2022? Iya, Januari nih. Really? Gila. Wow. Dia So baru launching Januari emang? Baru launching, ya Januari tanggal 20-an tuh baru pengiriman pertama. Dan itu online? Online. Lu nggak buka kayak counter gitu? Enggak. Kita Pokoknya waktu itu online. pernah launching di Grand Indonesia, di CGV, di GI. Terus tapi itu kayak cuma private launching doang kayak gitu. Kayak kita cuma ada koreografi dan itu tuh apa namanya, latihan untuk kita launching di Paris nanti. Oh, oke. Ini pasti juga pertanyaan orang sejuta umat ya, parfum gitu. Kalau gue sih beruntung banget bisa cium dan wangi banget gitu. Ini ada cengkehnya, enak ya? Oh ya? Cengkeh Indonesia. Cengkeh Indonesia ya, itu garis Cengkeh itu bawahin. endemik ke Indonesia. Jadi Iya. susah untuk nyari cengkeh di negara lain kalau nggak di Indonesia. Oke, gue beruntung karena bisa nyium langsung. Cocok apa enggak gitu kan? Kan sementara orang-orang yang beli online itu kan ya udah dengar dari orang aja atau nyoba punya temennya atau punya siapanya gitu. Tapi lebih banyak online kan lebih banyak yang gambling juga nih. Gue beli, kalau gue nggak suka gimana gitu. Jualan parfum online itu kayak aneh. nggak masuk di kepala sih. Itu juga yang selalu ditanyain dari awal. Dan dari awal gue start Humans juga, kita start Humans juga itu adalah pertanyaan besar kita. Karena gini, Humans tuh kita pengen motong banyak middleman. Hipotesis kita kan ngerasa bahwa ini parfum Eropa tuh masuk Indonesia mahal, karena ya iyalah jelas mahal. Headquarternya di Eropa, di Paris. Produksinya di Spanyol. Terus bikin botolnya di Cina. Artisnya di Amerika. Wow. Distribusi ke Indonesia pakai distributor. Masuk ke retailer ada komisi buat salesnya. Ya mahal lah pasti harganya. Gimana kita bisa motong semuanya ini, kita bikin produk, kita kenalin ke orang. Which makes harganya jadi murah. Karena chain-nya kan pendek kan, cuma dari brand to customer saja gitu, cuma brand to customer saja. Dan untuk bisa ngebuat ini happen, ya kita harus ngejual ini melalui online. Jadi mau nggak mau kita harus cari cara how to make people buy our perfume online. Iya, dan itu nggak gampang karena orang harus nyium pakai hidungnya gitu Iya, loh. dan hidungnya Iya nggak- kan? Dan hidungnya nggak ada di handphone. di Instagram handphone nggak belum keluarin kelihatan. aroma soalnya. Iya, itu pede banget sih. Iya, kita mencoba untuk menceritakan kembali apa yang customer kita rasakan. Jadi kita cuma sebagai perantara untuk orang-orang yang udah merasakan, kita share cerita-cerita itu, orang lain bisa relate sama cerita itu, dan peer-to-peer review ini yang membuat brandnya jadi punya community yang kuat. Oke. Dan Menurut itu gue gitu. lumayan butuh waktu ya, kan peer to peer, jadi ngenalin dari satu. Terus WhatsApp lu tuh kan cerita ada 20%, 80%-nya 20% itu yang early apa istilahnya? Early adapters. Early adapters ya, Betul. 80% adalah yang Tadi pinter banget kan iya sampai tahu dong, gue riset. Ya kan 80% yang belakangan gitu kan. Iya.
Ya. Betul. Nah itu, jadi lu pokoknya garap yang 20% orang Kita dulu fokus gitu. ke yang 20% dulu. Yang willing untuk ngambil resiko, nyobain beli produk kita. Enak nggak enak terserah, pokoknya gue mau Penting nyoba gue cobain gitu. dulu deh. Kita fokus ke mereka. We're giving them the best customer experience we can ever give ke mereka. Lu garap dulu itu 20%. Butuh waktu sekian bulan, ya kan? Udah gitu sekian bulan lagi untuk ngegarap yang 80%. Ya. Kebanyakan dari brand langsung pengen, wah gue pengen marketnya langsung 80%. Iya, ini. langsung nembak orang-orang yang keren-keren gitu kan. Lu enggak, lu yang But they mereka don't yang build the relationship with the key players 20% ini. Nah, itu sabar banget sih menurut gua. Butuh proses. Butuh proses. Oke. Nah, sekarang nih akhirnya si humans manusia harum dulu deh. Itu dari Januari. Sekarang bulan Februari. Udah 10.000 at least 10.000 ya pieces. Mau dibawa ke luar negeri. Nah, Ya ada kita berterima kasih banget sih anyway. Karena kita juga self funded kan. Jadi kenapa kita bisa berangkat ke Paris juga karena penjualan-penjualan yang manusia harum ini di Indonesia. Kita bilang dari awal, we're not back, kita nggak disponsorin siapa-siapa, kita nggak ada investor yang gimana-gimana. Penjualan ini adalah penjualan yang profitnya kita pakai untuk kita bisa ngenalin produk ini di Paris nanti. So either kita bisa berangkat atau enggak, ini benar-benar pertaruhan antara kalian percaya sama kita untuk mewakilin kalian atau enggak. Itu salah satu syarat ya untuk berangkat ke sana itu nggak disponsor. So many logistics kan, banyak yang harus disiapin, budgetnya segala macam. Model di sana, stage-nya, dan itu nggak murah. Ada nggak target dari lu misalnya nanti pokoknya gue mau tembak pasar Eropa sekian pieces per bulan gitu, sampai kayak gitu nggak detailnya atau nggak gue dobrak dulu di sana deh gitu? Satu hal yang kita lakuin di sana, salah satu halnya yang mau kita ambil banget adalah learningsnya. Kita bisa masuk melalui apa? Apakah lewat buyers kah atau distributors? Atau kita bisa creating small office kita di sana. Kita explore beberapa cara ini, mana yang paling secara bisnis paling possible untuk kita lakukan. Kayak gitu sih. Jadi belum fix akan kita pilih yang A atau B atau C. Tapi di Paris nanti anyway kita juga akan ke 4 negara, Perancis, Swiss, Jerman, dan mau ke Turki juga rencananya. Bersama si manusia. Kenalin produk kita di sana. Manusia harum ini. Only atau dia dibawa juga nih bawa produk-produk lain juga bawa sih. juga semuanya. Ya, jadi ada misi diplomasinya untuk kenalin parfum Indonesia. Kamu kerja sama ini juga kayak kedutaan gitu. Kedutaan banyak yang menyambut dan jadi kita akan ke beberapa kedutaan kayak gitu. Mostly emang ke kedutaannya sih. Gila sih Ki, maksudnya ya gue sih berharap banget produk Indonesia tuh bisa ngedobrak, iya kan? Palingnya kan gue juga ikut bangga gitu. Gue pernah wawancara loh. Bayangin kayak humans one day dipakai sama Kim Kardashian gitu ya. Langsung atau gitu. Billie Eilish gitu kan. Aduh. Gue juga berharap one day bisa kayak gitu. Dan if that happens itu bukan buat humans aja, buat bukan Indonesia buat gue pasti aja. Ya? Buat Indonesia iya, dan buat the whole industry pun akan kebantu karena marketnya udah dibukakan kan. Oke, lu kan tadi kan udah cerita tuh mengenai konsultan dari 7 paling nggak 7 perusahaan gitu kan. Itu juga kah yang bikin lu lebih banyak kayak ngasih tips? Kalau orang bilang kayak bukan wejangan apa sih, ngasih tahu gitu loh untuk UMKM begini loh di Twitter. Iya kan? Karena lu konsultan atau di luar itu? Gue kayak punya hobi untuk sharing dan ngajar dan jadi mentor sih. Gue senang banget berbagi tentang knowledge apa yang gue pelajarin selama jadi entrepreneur. Orang banyak yang pelit loh. Iya kan? Banyak yang nggak mau ngasih gitu. Iya kan? Tapi lu enggak, lu lebih. Iya, gue lebih senang kayak gitu. Gue lebih gue tuh lebih happy ketika gue memberikan sesuatu yang menurut gue bisa bermanfaat daripada ke orang-orang. Walaupun nanti yang lu kasih tahu ke orang-orang tuh lebih gede dari lu misalnya. Oke, and menurut gue kayaknya itu justru gue ngerasa itu sebagai kebanggaan buat gue. Kayak contoh aja kayak misalkan ketika gue bilang dari awal bahwa guys ini industri perfume kita harus sama-sama gedein bareng-bareng.
akhirnya banyak banget kan brand parfum yang baru bikin banyak banget lah brand parfum sekarang Indonesia? tuh di Indonesia Okay. yang baru launch segala macam. Ketika ditanya apakah itu membuat gue kesel, sebaliknya itu membuat gue happy. Karena the more the merrier. Dan semakin banyak means kompetisinya akan semakin tinggi levelnya kan. Which means it will drive innovations. Which means kita akan dituntut terus untuk bikin kualitasnya semakin bagus lagi. Oke. Which means one day produk kita bisa competing. Udah itu aja. Oke, berarti tahun ini project tergede lu adalah Paris Fashion Week ya? Paris Fashion Atau Week. setelah itu masih ada lagi Em, project tergede lu? Ada sih akhir tahun tapi Apa, masih. Buru apa? Well, kan gue bilang banyak di Indonesia tuh banyak banget yang pas gue ke Bali atau gue ke Lombok, gue kayak nemu satu tanaman yang kayak ini serius endemik di Indonesia. Gue tanya ke ya enggak, maksudnya tanaman doang ada wanginya gitu kan. Terus gue tanya, iya ini wanginya mirip Bulgarian rose, gue bilang. Terus gue tanya sama perfumer gue, tahu nggak ada tanaman ini? Nggak tahu. Oh ternyata pas gue lihat historinya, ternyata kita punya tanaman itu yang terbaik di dunia kayak gitu. Tapi nggak ada yang mengangkat itu menjadi sebuah produk. Dan dari sana gue punya ide untuk gimana kalau kita bikin Humans of Indonesia. Ketika lo ke Bali, ada proses penyulingan parfum di sana, distilasi parfum di sana. Lo bisa beli Humans of Bali di sana. Ada perfumernya, ada farmersnya, ada orang-orang lokal yang ngerjain produk ini, dan itu cuma bisa beli di sana. Di Bali only. Di Bali only. Terus nanti lo pindah lagi ke wilayah yang lain. Ada Humans of Flores, ada Humans of. Oh, gila. Jadi lo bisa connect antara behavior kita yang seneng oleh-oleh dan jalan-jalan, yang nggak bisa dibeli di wilayah lain. Nggak bisa dibeli di wilayah. Oke, ini pasti banyak banget di antara kalian yang pengen banget tahu tips and tricks memulai usaha, ya kan? Ada yang, aduh gue pengen usaha tapi nggak punya modal gitu. Terus ada, gue pengen usaha tapi mulai dari mana ya gitu. Kayak gitu-gitu Ki, bisa kasih nggak? Itu kenapa gue seneng banget sharing, karena gue ngerasa journey yang gue ambil sebagai seorang founders tuh cukup unik ya. Dan maksudnya gue pernah jadi CEO, gue pernah resign, gue pernah pindah haluan, gue pernah dari bikin sepatu jadi konsultan, jadi segala macem. Udah gitu pernah juga parfum yang tadi beberapa nggak laku discontinue juga, gitu kan? juga kayak gitu. Apa, Jadi kalau dibilangin kalau pertama. ditanya tentang tips ya, maksudnya menurut gue apa sih modal yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneur gitu, founders gitu, yang baru mau mulai bisnisnya pertama kali. Karena menurut gue bukan modal uang, bukan modal uang tuh mungkin dong. Of course, but lo bisa dapat investment dari mana aja sekarang. Uang banyak, bisa dicari di mana aja. Banyak orang yang punya duit kok. Tapi yang penting adalah apa? Lo siap atau enggak? Karena capability sebagai seorang founders itu yang kemudian menentukan lo bisa atau enggak ngembangin startup yang lo bikin untuk grow. Siap tuh termasuk siap gagal juga ya? Of Jangan course. siap berhasil kan? Siap berhasil pasti siap dong. Siap gagal, siap berhasil juga. Siap berhasil juga nggak semua orang punya. Siap punya tim, siap punya investors, siap kerja bareng sama orang. One thing yang gue alamin, gue 1 tahun pertama pernah kerja di sebuah perusahaan. Banyak orang yang kayak, oh gue nggak pengen kerja, gue pengen langsung punya usaha gitu. Padahal menurut gue sendiri, 1 tahun gue kerja itu yang saving my life sebagai entrepreneur. Pas gue tahun pertama kerja, gue jadi belajar tentang, oh kalau misalnya gue mau bikin sebuah company itu gue harus punya ini, punya HR, punya finance tuh kerjanya kayak gini, operational tuh kerjanya kayak gini. Ketika gue start sendiri, nggak ada orang di sekitar gue yang ngebantuin, gue tahu untuk bikin apa dulu, gue tahu checkpointnya tuh apa. So it's okay untuk kerja under someone if you're willing to learn. Gitu. Dan itu penting banget. Dan untuk nyari ide misalnya yang bisnis sepatu banyak gitu kan. Bisnis ini banyak, bisnis itu banyak. Tapi kita harus pengen bisnis nih gitu. Dimana yang dunia itu udah banyak banget orang yang udah duluan. Harus gimana tuh? Gue sih percaya sama purpose ya. Jadi gue selalu bilang bahwa
tujuan akhirnya jangan ya udah gue pengen berbisnis dan pengen cuan aja gitu yang banyak Ya, gitu. orang kan pasti pikirnya cuan kan? Ya pasti, pasti. Cuman menurut gue itu bukan hal yang lo bisa lo bisa pursue terus-terusan gitu. Karena kalau misalnya, let's say ketika gue pengennya cuan, mungkin gue saat itu bikinnya brand parfum isi ulang aja. Karena marketnya udah established. Iya. Gampang banget, tinggal Iya. kita ya udah bikin eksekusinya lebih baik aja. Bukan yang go through dengan something yang baru dan segala macamnya. Jadi salah satunya yang harus dipunyai adalah purpose sih. Oke. Kenapa lo harus bikin bisnis ini? Kenapa harus bikin F&B? Atau kenapa harus bikin clothing ya? While banyak orang yang udah ngelakuin, ketika lo punya purpose-nya, lo tahu alasan kuat dan lo punya passion capital untuk ngelakuin ini lebih ekstra daripada orang lain gitu. Ketika gue ngerasa bahwa Indonesia ini punya resources sebesar ini dan kita sama sekali nggak punya produk parfum yang bisa dikenal di Indonesianya aja, not even di luar. Gue ngerasa that's our calling di Humans. Kita harus bisa sampai sana. Tapi ya, you have to start small juga kan. Kayak kalau dari awal mimpinya udah muluk-muluk tuh langsung kayak suka overwhelm terus kayak aduh. Segini, gitu. Iya, oke. You have to start small dan set goals yang relatif kecil. Saat itu gue mikir, oke, mimpi jangka panjang kita, of course kita mau kayak gitu. Tapi dari sini kita nggak punya apa-apa sekarang, kita mulai dari mana? Oke, yang penting kita bikin dulu produknya. Dari situ dulu kan. Terus udah bisa bikin produknya, oke, jual dulu 50 pieces. Produksi dulu 50 pieces. Masa nggak bisa sih jual 50 botol? Gue punya teman, gue punya keluarga segala macam, bisa lah. Gue tawarin salah satu kalau bisa gue ke jalan gitu untuk jual 50 pieces ini. Laku. Kita dapat validasi. Kita jual lebih banyak lagi, 100 pieces. That confidence levels one day akan naik kan. One day ketika kita udah bisa jual kayak Humans 20.000 pieces, ya kita bisa bilang bulan depan kita mau jual 22.000 pieces, 23.000 pieces. Gila. Karena we have that confidence level already. Tapi it's gonna take step by step gitu. Oke Ki, thank you. Ya, sukses Sama-sama, buat Teh. Paris Fashion Week-nya. Amin. Sukses buat Doakan. project 2022, 2003 dan seterusnya. Amin. Titip juga 60 employee kamu itu ya. Wow. Gila loh Rizky dalam waktu 2 tahun. Anaknya banyak Langsung sekarang. banyak 60 orang. Oke, sehat selalu. Thank you. Thank you udah ngundang. Sehat-sehat terus. Thank you. Sehat semua teman-teman.